Alhamdulillah Rabbil alamin musabbibil asbab Ar-Rahmanir Rahim munzilil kitab Maliki yaumiddin wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa sanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takdirnya lah, maka pada siang hari ini, pada hari Jumat 10 November 2024, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi umur dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah kita berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa secara sungguh-sungguh dan disiplin menegakkan kewajiban-kewajiban kita, terutama melaksanakan sholat 5 waktu kita, termasuk di dalamnya sholat Jum'ah kita. Karena sejatinya inilah salah satu wasilah kita untuk kita senantiasa terhubung, tersambung dengan Allah yang Maha Kuasa, dengan Allah yang menjadi penentu segala sesuatu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidup dan kehidupan ini, dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan awal dan ujung dari penghidupan kita. Karena itulah maka melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin memesan diri khatib sendiri dan kita semua untuk mari kita senantiasa mengkokoh kuatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita semua benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang salih. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bahan renungan kita bersama-sama, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan ada apapun yang menimpa kami kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman berserah diri. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini,
tentu kita akan selalu berhadapan dengan dua situasi, dengan dua keadaan, dengan dua hal yang terjadi di antara kita semua. Yang pertama adalah peristiwa yang menjadikan kita berlapang dada, bergembira, bersenang hati, karena mungkin itu adalah bagian dari apa yang memang kita harapkan terjadi pada diri kita, atau bahkan mungkin itu adalah bagian dari apa yang selalu kita usahakan dan upayakan, dan ketika ditakdirkan oleh Allah kita mendapatkan apa yang kita usahakan dan upayakan, tentu saja hati kita akan merasa gembira dan senang dengan Allah menakdirkan hal itu. Atau kemungkinan yang kedua adalah kita merasakan kekecewaan, kita merasakan kesedihan, kesusahan, bahkan sakit, dan semua itu tentu tidak pernah kita harapkan terjadinya pada diri kita masing-masing. Namun kaidah kehidupan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua, bahwa kita pasti akan mengalami dua keadaan itu, mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi usaha-usaha kita, apa yang kita merasa gembira dan senang ketika mendapatkannya, atau yang kedua sebaliknya, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita merasakan sedih, susah, atau kekecewaan dari apa yang sudah direncanakan dan diusahakan. Dua keadaan inilah yang akan selalu meliputi hari-hari, malam-malam kita sepanjang hayat. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam surat At-Taubah yang tadi khatib bacakan, Allah mengingatkan kita tentang kaidah bagaimana kita harus menyikapi apa yang kita alami di dalam hidup dan kehidupan kita ini, baik yang sesuai dengan harapan maupun yang terpaksa harus mengecewakan kita. Yang pertama, sikap yang harus kita ambil adalah bahwa apapun yang terjadi di seluruh alam, termasuk yang terjadi pada diri kita masing-masing, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu adalah takdir Allah, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan dan penuh kelapang dadaan, baik yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Karena itulah yang pasti berlaku kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani apa yang terjadi sebagai takdir Allah adalah satu di antara rukun iman yang paling pokok, yang harus senantiasa kita jaga dan pelihara, harus tumbuh kokoh kuat di dalam diri kita masing-masing. Karena dengan keyakinan itulah maka apa yang terjadi akan bisa kita sikapi dengan baik dan benar. Sikap yang baik dan benar tatkala kita mendapatkan apa yang selaras dan sesuai dengan harapan dan usaha-usaha kita adalah tentu dengan mensyukuri apa yang Allah takdirkan bagi diri kita masing-masing. Keberhasilan kita di dalam studi, keberhasilan kita di dalam berbisnis, keberhasilan kita di dalam bidang-bidang lainnya, itu semata-mata adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil kerja keras, bukan karena ikhtiar-ikhtiar kita, bukan karena usaha-usaha kuat kita, melainkan itu semata-mata adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah tetapkan bagi diri kita masing-masing. Mensikapi apa yang terjadi apabila sesuai dengan harapan dengan kesyukuran, tentu bukanlah hanya dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah dengan lisan,
tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menggunakan karunia, harapan, atau menggunakan apa yang kita harapkan itu dengan sebaik-baiknya untuk memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah maupun tugas-tugas kita sebagai khalifatullah fil ard. Harta benda misalnya, karena hasil berusaha Allah mudahkan, Allah takdirkan sehingga kita mendapatkan keberuntungan berupa harta benda, maka tidak cukup kesyukuran itu dengan melafalkan alhamdulillah, tapi bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan harta benda itu dengan baik untuk mendukung tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Itulah wujud syukur yang harus dilakukan oleh setiap orang yang diberikan nikmat harta benda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan nikmat kesehatan dan keafiatan pada badan kita masing-masing, yang tentu semua kita berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri tidak hanya dengan mengucap alhamdulillah, akan tetapi dengan menggunakan kesehatan ini untuk menunjang, memudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada lingkungan kita masing-masing. Itulah cara terbaik di dalam mensikapi apapun yang Allah karuniakan kepada kita tatkala itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan usaha-usaha kita. Ma'asyiral muslimin, majlis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang di dalam hidup ini Allah juga menakdirkan kepada kita hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita susah. Maka apabila hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita masing-masing, ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apabila hal-hal yang menyakitkan itu menimpa kita, apabila takdir Allah itu tidak sejalan dengan harapan-harapan dan ikhtiar dan usaha kita, maka lihatlah takdir itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapilah takdir itu dengan penuh kesabaran dan kelapang dadaan, karena hanya dengan cara itulah, dan itu satu-satunya cara untuk menjadikan apa yang terjadi menjadi sesuatu yang baik buat diri kita masing-masing. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar di dalam menghadapi ujiannya, di dalam menghadapi hal-hal yang mengecewakannya, hal-hal yang menyedihkannya, termasuk yang menyakiti dirinya baik secara fisik maupun non fisik, karena semuanya terjadi adalah atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara mensikapinya adalah dengan melapangkan dada kita, dengan mensabarkan diri kita, dan dengan mengupayakan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Berikhtiar dalam rangka bisa keluar dari problematika hidup kita selaku manusia adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita yakin dan tahu bahwa sesungguhnya ikhtiar kita tidak akan pernah memberikan pengaruh terhadap hasil yang akan kita dapatkan, akan tetapi karena ikhtiar adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selaku hamba Allah yang baik, di samping dengan hati yang sabar, lapang menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, kaki, tangan, hidung, mata harus tetap dipergunakan dalam rangka mengupayakan hal-hal terbaik yang akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
di antara cara kita mensikapi apapun yang terjadi pada diri kita masing-masing. Niscaya dengan sikap-sikap itu, apabila kita mampu mensyukuri apapun nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Dan sebaliknya, tatkala kita mendapatkan ujian dan coba, manakala kita diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan dan kesusahan, dan kita sabar menghadapinya dan berupaya dengan upaya-upaya terbaik yang bisa kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaannya, maka mereka itu pasti akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.